Salam Advertising dengan Dr. Hendra. Kita mulai topik hari ini adalah How Advertising Works. Atau dengan kata lain, bagaimana sih iklan itu bisa berhasil? Nah, ini sudah memasuki bagian 2, yaitu prinsipnya adalah strateginya harus juga kreatif, ya. Di bab 4, ya. Di case ini ada di buku cetak, ya. Contohnya adalah Ford Sing. Ford Sing ini adalah perusahaan Ford yang memakai Juby Advertising Services dan memakai role model Johannes melakukan La Vida World Tour dengan Ford, dan memang akhirnya berhasil mendapatkan customer yang berbahasa Hispanic, ya, atau yang berbahasa Spanyol. Saya masih ingat lagunya Ricky Martin, Living La Vida Loca. Oke. Jadi ini artinya kalau La Vida World Tour itu mungkin adalah tour dunia yang crazy, yang gila. Oke. Apa yang kita mau jawab dalam topik hari ini? Mengapa komunikasi adalah faktor kunci dalam efektivitas periklanan? Dan bagaimana ide dari periklanan punya dampak dan juga ada perkembangannya. Apa sih masalahnya dalam PDKT tradisional terhadap dampak periklanan? Dan apa sih model-model periklanan, ya, dan dampaknya, bagaimana Anda memakainya untuk menjelaskan bagaimana cara iklan bekerja. Kita akan mulai dengan marketing communication, bagaimana cara kerja dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran kata lainnya adalah promosi, ya. Orang bilang itu adalah promotion mix, ada orang mengatakan itu adalah integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Nah, periklanan dan juga berbagai jenis komunikasi pemasaran adalah yang pertama dari seluruh, ya. Ini adalah satu formulir komunikasi, satu bentuk komunikasi. Pesan yang dirancang untuk mendapatkan dampak, ya, berbagai jenis dampak. Secara mudah, iklan yang efektif itu adalah sebuah pesan kepada seorang konsumen tentang satu brand atau satu merek. Saya ulangi, iklan yang efektif itu adalah satu pesan untuk satu konsumen tentang satu brand. Satu pesan, satu konsumen, satu brand, ya. Sehingga iklannya mendapatkan perhatian, memberikan informasi, kadang-kadang sedikit hiburan, seperti Ford Sing, ya, kampanyenya ditunjukkan tadi. Memang sangat bermanfaat sekali bahwa iklan kampanye iklan tersebut menciptakan beberapa jenis respon, seperti pertanyaan, penjualan, obral, diskon, ya, visit ke website, ya, dan juga test drive, dan juga kunjungan ke showroomnya Ford Sing. Ada bapak iklan, ingat ya, bapak iklan itu siapa sih bapak periklanan yang legendaris? Namanya David Ogilvy, harus dihafal. David Ogilvy, bapak periklanan, ingin melihat periklanan itu relevan, ya, sebagai sebuah percakapan pribadi, ya. Jadi iklan tuh, ya, bagusnya itu adalah percakapan pribadi, ibarat kamu dengan saya misalnya. Dan dia berpura-pura seolah-olah dia sedang di sebuah pesta makan malam. Dan seorang wanita duduk di sampingnya dia untuk menanyakan pendapat. Dia menjelaskan, saya hanya memberikan kenyataan yang ada, kenyataan, fakta-fakta. Saya mencoba membuatnya menarik, membuatnya terkesan. Jika bisa, cocokkan dengan diri dia secara personal. Ingat, iklan itu saya tidak pernah menuliskan untuk media massa, untuk massal, ya. Ingat, ya. Namun kenyataannya kebanyakan iklan tradisional itu tidak sepersonal, tidak sepribadi, maupun tidak seinteraktif seperti percakapan dikatakan David Ogilvy, karena komunikasinya massal. Nah, walaupun bentuk marketing communication yang lainnya seperti personal selling, telemarketing, ya, bisa membawa kontak personal, ya, dari percakapan. Nah, Ogilvy, pembandingan Ogilvy itu mengabaikan tantangan untuk mendapatkan perhatian dari audiens yang berskala besar, ya, ketika memakai komunikasi massal. Sehingga ayo kita lihat, ya, bagaimana cara kerja komunikasi itu secara umum. Dan kemudian kita akan mencoba apply itu adalah mempraktekkan, ya, atau memakainya sehingga analisis ke dalam iklan media massa, dan akhirnya
bisa masuk ke dalam arena yang lebih luas dari komunikasi merek. Nah, apakah periklanan itu berhasil? Nah, akankah itu akan mengejutkan Anda jika mengetahui banyak sekali para pakar iklan dan juga para akademis iklan, ya, seperti kami dosen ya, akademis, tidak betul-betul yakin apakah iklan tersebut efektif ya, berjalan nggak, berhasil nggak, atau bahkan iklan itu tidak berhasil sama sekali. Nah, ini juga bahkan merupakan satu masalah untuk media digital yang baru ini. Dan juga berbagai jenis komunikasi pemasaran lainnya. Nah, ada pesan ya, kutipan yang klasik ya, yang diberikan kepada toko serba ada di Philadelphia, Baron John Wanamaker, pada awal tahun 1900-an. Bisa mengungkapkan ataupun merangkum masalah ini. Kata dia begini, kata John Wanamaker, saya tahu setengah dari iklan saya itu dibuang aja sia-sia, tapi saya tidak tahu yang mana yang terbuang. Oke, Anda bisa menemukan ini ya di websitenya ini ya, Advertising Hall of Fame. Jadi Wanamaker, caranya ini adalah caranya itu lebih positif ya daripada para pakar periklan lainnya. Bahkan seorang ketua promosi di Inggris mengestimasikannya hanya kira-kira 1% dari rata-rata kampanye yang dikeluarkan, anggaran dikeluarkan, yang betul-betul berhasil. Karena hanya sedikit orang yang tahu pesan iklan itu. Dan dari orang yang tahu, yang sadar akan ada iklan itu, sedikit sekali yang betul-betul merespon dari pesan iklannya. Hasil penelitian dari Universitas Seacross ya, dari bapak yang sudah pensiun ini, Profesor John Philip Jones, yang bekerja dalam waktu yang lama di J. Walter Thompson Advertising Agency, itu mengarahkan dia supaya menyimpulkan bahwasanya hanya 41% dari iklan yang betul-betul berhasil dalam hal menghasilkan penjualan. Tentu saja banyak sekali profesional iklan, para ahli periklanan, termasuk para pimpinan dan manajer ya dari brand-brand yang sangat besar dan juga agen-agen iklan yang besar-besar. Mereka betul-betul percaya bahwa iklan tersebut memang berjalan atau berhasil. Baik untuk jangka pendek itu bisa 1 tahun dalam menciptakan penjualan, dan juga dalam jangka panjang 3-5 tahun sekarang nih ya. Dulu itu 20 tahun, sekarang nggak bisa lagi karena zamannya berubah, zamannya sangat rapid sekarang, cepat sekali, sehingga long term itu dikatakan hanya 2-3 tahun, 5 tahun. Long term untuk membangun merek, iklan itu untuk long term membangun merek, untuk long short term adalah create sales. Lagi pula iklan itu adalah industri yang memang sangat besar ya, 80 miliar US dollar, bahkan lebih besar daripada Anda anggap ya segala jenis komunikasi pemasaran lainnya ya. Nah, masih ingat komunikasi pemasaran lainnya? AP2SD, ada advertising, ada personal selling, ada sales promotion, apa lagi? Ya, silakan jawab sendiri ya. Oke, baik. Masalahnya adalah banyak sekali iklan-iklan yang dilakukan dengan sangat jelek ya, kurang bagus, sehingga tidak berkomunikasi dengan sangat bagus, sehingga terhadap target yang audiens yang diinginkan, ataupun dampaknya yang seperti yang diinginkan oleh pencipta iklan. Jadi kita akan diskusikan dulu bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran dan juga iklan, ya, dengan melihat peran komunikasi dulu. Nah, kita harus mengenal dulu siapa David Ogilvy. David Ogilvy itu adalah bapak periklanan. Kamu harus hafal nih ya, wajib diikuti. Jadi ini adalah Confessions, pengakuan dari seorang manusia periklanan yang sangat terkenal ya, legendaris dia. Apa yang akan dilakukan David Ogilvy? Jangan bicara pada stadium banyak orang, tapi bicara secara personal. Dia juga berkata bahwasanya Anda tidak bisa membosankan orang dengan beli produk Anda.
beri dia bosan, lalu beri produk Anda, nggak bisa. Anda harus beri dia rasa tertarik ya, sehingga mereka membelinya. Oke. Nah, model komunikasi biasanya adalah proses satu arah ya, yang berpindah dari sender pengirim pesan ke penerima pesan. Feedback itu didapatkan dengan memonitoring respon dari penerima dari pesan tersebut ya. Dan kalau namanya komunikasi interaktif itu adalah dialog dua arah, bukan hanya satu arah. Seperti ini kan satu arah ya. Kalau kalian ada komen-komen itu dua arah. Nah, di mana komunikasi pemasaran itu mengarah ke dua arah, interaktif ya sekarang ini. Jadi baik sumber maupun penerima itu berganti posisi dan juga pesannya berbalik-balik ya antara mereka. Ini adalah model komunikasi yang dasar, dinamakan SMCR model. Ya, SMCR itu apa? Ingat ya, source, message, channel, dan receiver. Oke, source, message, channel, receiver. Sumber, pesan, saluran atau media, dan penerima atau target audience. Baik. Nah, saya jelaskan singkat aja. Ya, di proses komunikasi massal ya adalah sebuah proses. Ini seperti gambar yang di sini, yang menggambarkan pentingnya siapa pemainnya dan langkah-langkahnya. Model SMNCR ini diagramnya menjelaskan bagaimana komunikasi massal itu bekerja. Ya, mulai dari sebuah sumber dulu. Sumbernya mau memberikan pesan. Seorang pemberi pesan yang akan mencoba membuat pesannya, message, dan memberikannya dalam bentuk apa? Gambar, tulisan, ya. Lalu pesan tersebut dipresentasikan melalui namanya channel of communication, saluran komunikasi. Misalnya apa aja? Media-media, surat kabar, radio, TV. Lalu pesannya ditranslate ya, diterjemahkan, dikirimkan balik ya oleh pengirim. Ke siapa? Ke penerima pesan, receiver. Siapa penerima pesan? Mereka adalah pembaca, penonton, pendengar, ya. Lalu feedback didapatkan dengan memonitoring respon dari penerima pesan. Dan keseluruhan prosesnya ada cukup rumit dan kita namakan adalah ada yang namanya noise, suara, yang bisa mengganggu pengiriman maupun penerimaan maupun pengiriman pesan. Seperti koneksi yang buruk, kata-kata yang tanpa ada arti yang jelas, itu namanya noise, ya. Baik, lanjut. Lalu juga ada selain model SMNCR, juga ada namanya model advertising communication model komunikasi iklan. Mohon diingat ya, ini beda. Jadi di sini juga sama, lebih kurang sama, tapi ada bedanya, sudah pasti ya. Kalau untuk menerjemahkan model SMNCR ke iklan, memakai voicing ya, contoh voicing ya, maka Anda perlu menganggap source-nya itu adalah sumbernya dari mana? Sumbernya dari pengiklan dalam mobil Ford, oke, yang dibantu oleh agen periklanan, namanya Jubi, bukan Cubi, oke, yang kemudian mencoba memberikan informasi, lalu para profesional iklan mengubahnya menjadi informasi pemasaran, ya, yaitu melalui voice recognition teknologi pengenalan suara, menjadi sebuah pesan yang memang menghasilkan perhatian, yes, okay, dan juga menarik, yes, okay. Sing at a command, a message delivered through music by spokesperson Johannes, okay. Sing, melayani Anda, sebuah pesan disampaikan melalui musik oleh Johannes, toko yang memang sangat populer di Hispanik ya, yang orang-orang berbahasa Spanyol di Amerika Serikat. Dengan bersama-sama mereka menentukan tujuan dari pesannya, ya, dari sebuah iklan atau sebuah kampanye, dalam hal dampak yang mereka inginkan dari pesan, ya, pada penerima pesan atau namanya consumer audience, ya. Jika proses tersebut gagal atau tidak berhasil dan konsumen tidak menerima pesan seperti yang diinginkan oleh si pengiklan, maka usaha-usaha komunikasi tidak efektif. Model komunikasi periklanan ini ditunjukkan gambar yang di sini, 41B ya, menjelaskan bagaimana caranya bekerja ya. Baik.
Pesan tentu saja adalah iklan ataupun komunikasi pemasaran lainnya seperti press release, banner di toko, brosur, video, halaman website, itu termasuk pesan. Pesan bisa disampaikan melalui kata-kata, tapi dalam berbagai jenis periklanan, elemen visual juga punya arti. Sebenarnya, pesan-pesan periklanan seperti di komersial tahun 1984 untuk Macintosh ya, itu betul-betul visual doang. Dulu Macintosh memang betul-betul visual ya, Apple tuh ya. Oh ya, lanjut. Medium channel, saluran, medianya. Ini adalah alat yang mengantarkan pesan. Alat mengantarkan pesan itu siapa? Tentu saja komersial TV, iklan di TV, website, ya www.apa.co.id ya .com, flyers, brosur-brosur, Twitter tweets, tahulah Twitter ya, tweets kayak Donald Trump Twitter, tapi dia tidak menang ya. Events, in-store displays, pameran-pameran di toko ya, dan juga event ya, event itu acara-acara apa. Dalam periklanan yang cenderung di surat kabar dan majalah yang itu dicetak ya, radio, TV, broadcasting, internet, YouTube, dan berbagai jenis alat-alat di luar rumah ya, misalnya billboard, baliho ya, outdoor boards dan poster-poster ya, reklame dan sebagainya. Berbagai jenis media termasuk telepon, fax, barang-barang tertentu ya, misalnya mug, t-shirt yang dengan brand-brand tertentu, lalu papan iklan, papan toko, brosur, katalog, tas-tas ya, bola udara dengan brand ya, bahkan tempat pejalan kaki berjalan ataupun pintu-pintu toilet itu bisa jadi medium, atau media atau saluran. Jadi masukan yang paling terbaru adalah dalam media komunikasi pemasaran adalah mobile phone, handphone, ya, yang menjadi teknologi komunikasi pribadi yang paling besar zaman sekarang. Dengan adanya pesan singkat seperti melalui Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya, podcasting, ya, merekam suara aja, movie download, perpindahan foto, berselancar di dunia maya, cek Google dan sebagainya, tweeting, cellphone betul-betul barang komunikasi yang memang harus dimiliki. Anda punya handphone nggak? Oke, ada ya. Lanjut. Nah, lanjut ya, external noise. Apa itu external noise? Suara yang berasal dari luar, gangguan dari luar. Itu menghalangi penerimaan pesan dari konsumen. Ya, misalnya saat ini kalau Anda nggak kurang fokus karena ada orang-orang di rumah atau tugas di rumah, maka itulah external noise. Termasuk ya hal-hal yang teknis, termasuk tren-tren sosial masyarakat maupun ekonomi, ya, yang berdampak pada penerimaan pesan. Misalnya resesi ekonomi. Sekarang nih di bulan November 2020 Indonesia masuk resesi ekonomi, ya. Tren-tren kesehatan, ya, kita juga ada protokol kesehatan. Misalnya yang membahayakan penerimaan pesan-pesan di fast food ya. Masalah-masalah berkaitan dengan bauran masaran merek ya, misalnya rancangan produk, harga, distribusi, ataupun promosi, marketing communication. Juga bisa punya dampak terhadap respon konsumen. Ini semua hal namanya external noise, ya. Semua hal ini adalah external noise. Ingat hal tersebut ya. Bayangkan aja produk desain kalau misalnya kurang cocok ya, seorang nggak akan beli lagi ya. Nah, external noise. Price kalau tiba-tiba terkejut ya, harga terlalu murah orang nggak percaya, terlalu mahal juga nggak bisa beli ya. Distribusinya di Indonesia nggak ada, di kota kita nggak ada, atau di jalannya nggak ada juga, nggak bisa juga. Marketing communication, walaupun dengan bisa bantuan dengan kurir dan sebagainya. Promosi juga sama. Lalu external noise juga bisa dihubungkan dengan media iklan. Sederhana seperti broadcasting yang jelek ya, ataupun penerimaan cellphone yang jelek ya. Yang lebih mungkin penyebab external noise itu adalah clutter, gangguan ya.
yang mungkin namanya adalah multitude of messages all competing to get consumers' attention. Maksudnya adalah banyak sekali persaingan-persaingan pesan-pesan yang mau disampaikan saling berebutan untuk mendapatkan perhatian konsumen. Seperti hari ini tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. 11/11/2020 gitu ya. Semuanya pada berebutan belanja Harbolnas ini, Harbolnas mendapatkan perhatian. Orang-orang pada bingung, kamu mau belanja apa? Mau di mana? Dan sebagainya. Nah, itu namanya clutter ya. Lebih khusus, clutter itu adalah seluruh jenis iklan dalam surat kabar dan juga magazine ya, majalah. Dan juga segala jenis iklan-iklan yang kamu lihat di televisi. Ketika menonton sebuah acara maupun mendengarkan stasiun radio yang paling Anda sukai ya. Misalnya stasiun radio apa ya? Oke, alright, City Radio misalnya, Prambors misalnya ya. Itu bisa juga termasuk 3.000 ataupun lebih ya pesan-pesan komersial yang Anda lihat dalam lingkungan Anda sehari-hari. Bahkan seperti ya, misalnya papan di luar rumah ya, oke, ataupun sebuah merek pada yang dipakai oleh Anda ataupun keluarga Anda atau teman-teman Anda. Dan juga di tempat-tempat yang nggak bisa Anda pungkiri, ada juga pesan-pesan yang juga dicat-cat ya, dan juga di tempat pejalan kaki ya, banyak sekali iklan. Ini namanya external noise, oke, ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Lalu internal noise, oke, halangan di dalam diri. Ini adalah faktor personal yang juga menghalangi penerimaan pesan dari sebuah pesan iklan, seperti kebutuhan dari penerima iklan, ya, kemampuan bahasa, sejarah maupun purchase history, sejarah pembelian, ya, kemampuan memproses informasi, dan banyak sekali faktor-faktor lainnya. Jika Anda sudah terlampau lelah untuk mendengarkan dan memberikan perhatian kamu, dan perhatian kamu difokuskan tempat lain, maka rasa lelah Anda maupun rasa kurang tertariknya Anda menciptakan suara yang menghalangi penerimaan pesan Anda. Ya, Anda terdistract. Distract itu pengalihan perhatiannya. Karena ada pesan merek yang pesaing yang lainnya. Juga bisa menciptakan internal noise juga, ya. Jadi bingung, ya, ragu-ragu, mau beli ini enggak ya? Merek ini atau merek itu ya? Oke. Lalu feedback itu umpan balik ya. Ada reaksi dari audience yang mereka punya terhadap pesan ya. Reaksi mereka ya yang mereka keluarkan terhadap sebuah pesan iklan bisa didapatkan melalui penelitian biasanya atau melalui sebuah customer initiated contact with the company. Boleh menghubungi ke perusahaan di mana uji penting untuk efektivitas pesan-pesan komunikasi pemasaran. Jadi boleh ditanyakan kuesioner, ya, angket dan sebagainya, feedback. Titik akhir daripada proses komunikasi itu adalah penerima pesan, receiver, pendengar, penonton, dan juga pembaca, ya. Atau dalam terminologi periklanan adalah konsumen yang juga membuatnya jadi audience. Bagaimana konsumen merespon pesan menentukan efektivitas periklanan. Ya, saya ulangi. Bagaimana konsumen merespon pesan iklan itu menentukan sekali apakah iklan tersebut efektif atau tidak. Respon konsumen adalah fokus pada bab ini. Jadi hal yang paling penting untuk ingat adalah proses ini bukan hanya betul-betul anti gagal ya, atau bahkan bisa diandalkan, ya, maksudnya anti gagal ya, atau bisa betul-betul diandalkan doang. Anda tidak akan bisa yakin apakah penerima pesan akan memahami dan juga akan bisa mendapatkan pesan Anda seperti yang Anda inginkan. Ingat bahwa permainan telepon masa kecil Anda, Tetris dan sebagainya, di mana Anda berdiri di sebuah lingkaran dan juga whisper ya, membisikkan pesan dari orang ke orang, itu ada permainan ya, oke.
Anda pesan dari orang pertama bisik ke orang kedua bisik ke orang ketiga bisik ke orang keempat. Pesan dia diberikan dari orang pertama dan pesan diambil dari orang terakhir itu oke. Pesan terakhir jarang sekali kedengarannya seperti pesan yang pertama. Coba aja di rumah. Ini permainan ya, oke, bisa dipahami. Maka itu namanya feedback reset feedback itu sebegitu penting dalam pemasaran, dalam komunikasi pemasaran. Sampai kita akan hampir selesai ya, oke, sebentar ya. Bagaimana sih iklan tersebut berjalan ya? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, marketing, yes. Jika periklan ingin menangani masalah-masalah yang massal ya, yang tidak personal, mereka perlu belajar untuk menerima, mendengarkan, juga mengirimkan informasi. Internet dan juga menciptakan kesempatan besar ya untuk website, chat room, email, blog supaya berinteraksi. Nah, interaksi dua arah ini adalah tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu, ya, integrated marketing communication. Nah, feedbacknya di langsung real time biasanya melalui personal selling, customer service, online marketing, alat-alat respons ya, bisa autoresponder misalnya, bahkan nomor telepon yang bebas pulsa, toll free number dan email bisa mendapatkan feedback yang bagus, ya. Nah, menambahkan interaksi dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran secara tradisional adalah proses komunikasi satu arah dengan pesan yang disampaikan di gambar berikut nanti ya. Nah, bergerak dari sumber kepada penerima, dari seorang pemasar misalnya Ford kepada target audience, orang Hispanic ya, berbahasa Spanyol. Namun, komunikasi interaktif seperti idenya Bapak Pemasaran Ogilvy adalah percakapan pribadi. Komunikasi dua arah, dialog atau percakapan, ya, dialog percakapan, dan memasarkan komunikasi itu mengarah pada hal ini. Perbedaannya adalah satu arah dan dua arah. Bahwa dua arah itu adalah interaktif. Anda bisa merespon. Sehingga sumber dan penerima berganti posisi dan pesannya itu membal-membal antara mereka, seperti pingpong. Saya berikan pesan, Anda berikan pesan, berikan pesan ya, oke. Dan sumber menjadi pendengar, penerima menjadi pengirim, oke. Model ini menjelaskan bagaimana komunikasi dua arah bekerja, yes. Jadi dari source itu decoded, diterjemahkan, pesannya diolah dan disebarkan melalui channel saluran dan diterjemahkan oleh receiver. Dari receiver berganti peran jadi source kembali, lalu juga mencoba memberikan pesan melalui saluran, lalu dicoba diterjemahkan oleh receiver. Lalu hal ini terus menerus. Ini namanya interactive communication model, ya, menunjukkan bagaimana komunikasi interaktif itu berjalan seperti sebuah percakapan, sebuah dialog, ya, sebuah dialog. Bagaimana sumber dan juga penerima pesan iklan berganti posisi, seperti pesannya itu bolak-balik di antara mereka. Nah, daya tarik terhadap pemasaran viral atau buzz marketing, pemasaran viral adalah sebuah tanda, ya, tren penting dalam strategi komunikasi pemasaran yang akan bergerak jauh melebihi pemasaran dua arah, Dalam pemasaran sosial ada percakapan yang berlapis-lapis yang terjadi dalam sebuah jaringan. Dalam bahasa yang lama di antara sumber pesan dan juga penerima pesan, komunikasi interaktif artinya orang-orang sedang menghubungkan perusahaan melalui website atau telepon, dan mereka berbicara satu sama lain dalam lingkaran komentar tentang produk dan juga merek. Seperti salah satu orang yang pakar ya dalam komunikasi yang interaktif menjelaskan, kita ini tinggal dalam ekspansi yang paling besar ya, dalam kapabilitas berekspresi dalam sejarah umat manusia, dan tidak bisa dihindarkan lagi. Artinya iklan harus berubah
dan menjadi jauh lebih interaktif. Yes, oke. Nah, interaksi ini adalah penting dikarenakan dalam tambahannya dalam penjualan, konsumen zaman sekarang bisa bereaksi terhadap pesan komunikasi pemasaran dalam berbagai cara, dengan merespon dengan komen, dengan menelepon, dengan menanyakan melalui email, melalui staf penjualan maupun customer service. Mereka memulai percakapan, memulai komunikasi, dan juga menerima komunikasi. Jika pengiklan ingin menangani masalah dari kurangnya personal dalam komunikasi massal, mereka perlu belajar menerima, mendengarkan, baru mengirim pesan lagi ke konsumen. Nah, ada terminologi yang baru, namanya adalah permission marketing, pemasaran minta permisi. Ini mencerminkan keinginan besar untuk komunikasi yang sensitif dan juga lebih interaksi. Oke? Nah, ide di belakang ini dari pemasaran permission ini adalah bahwa Anda bertanya orang apakah itu baik atau apakah itu diizinkan untuk boleh menghubungi mereka, dan Anda mengandalkan mereka untuk menghubungi Anda duluan, ya, supaya membuka pintu bisa berkomunikasi satu sama lain, follow up conversation. Jadi permission marketing itu awalnya Anda membuka pintu supaya mereka menghubungi Anda duluan, supaya mereka tanya mereka apakah oke. Boleh saya kasih pesan lagi di sini ya, iklan pesan. Oh iya, subscribe, oke. Langsung kita beri pesan setiap minggu atau setiap apa ya, setiap hari, ya. Dan follow up conversation atau follow me first, oke. Lalu make me first dan sebagainya. Dialog menciptakan cara baru, ya, dalam mendengarkan konsumen. Dalam model komunikasi yang tradisional, respon konsumen atau feedback, ya, itu didapatkan melalui riset. Tapi dalam PDKT yang terbaru, itu feedback terjadi langsung real time, di lingkungan yang real time, komunikasi yang terus-menerus terjadi. Nah, feedback ini didapatkan dengan memakai bentuk interaksi dari komunikasi pemasaran, personal selling, customer service, online marketing, dan memonitoring jawaban-jawaban yang diberikan dan dialog yang dimulai oleh konsumen yang terjadi melalui alat respons, ya, misalnya telepon yang bebas bayar, alamat email, ataupun komentar-komentar di YouTube dan sebagainya. Ya, lebih bisa mendapatkan feedback, capturing feedback. Beberapa perusahaan merancang program-program yang khusus supaya mereka mendapatkan ide-ide baru ya dari konsumen langsung, ya. Misalnya cerita tuh, mau rasa apa? Coba sebutkan rasa Anda. Yes, oke. Rasa kari, oke. Rasa ini, rasa itu, ya, dan sebagainya. Bahkan mendapatkan konsumen terlibat dalam perancangan produk untuk membuat blog mereka, website mereka, Facebook, blog mereka, bahkan Twitter mereka. User voice, suara dari pemakai atau penerima pesan. Di perusahaan berbasis di San Francisco itu merancang sebuah forum untuk website konsumen utama mereka, klien mereka, yang mendorong para konsumen atau penerima pesan iklan supaya berkontribusi dan memberi ide-ide. Ya. Anda boleh cek uservoice.com. Nah, sebagai tambahannya dalam mendengarkan dan juga menghasilkan feedback, internet juga mengubah cara kita bercakap-cakap, yes. Dalam cara kata David Ogilvy nggak akan pernah membayangkannya karena beliau, mohon maaf, sudah tiada. Sebagai contoh, menuliskan teks-teks ya dengan kode shorthand, oke, dengan cepat ya, 10 jari dan sebagainya, dengan with an entirely new set of spelling codes ya, dengan kode-kode yang lainnya ya, oke, cepat sekali. Karena Twitter sendiri merampingkan atau membatasi percakapan hanya 140 huruf ya, bukan kata ya, huruf, dan telah menjadi alat yang keren ya untuk Twitter. Dan hashtag juga sama. Hashtag itu adalah kumpulan lebih dari satu kata ya, yang dikumpulkan bersama-sama dijadikan lambang hash, lambang crash gitu ya, yang mengindikasikan, menjelaskan topik ya yang sedang dibicarakan itu apa, dan telah menciptakan sebuah cara baru ya dari informasi dari perusahaan juga.
Hashtag juga seperti sebuah post atau hentian dalam percakapan. Hentian dan percakapan. Kamu pengen bicara apa nih? Di mana kamu mau bicara? What are we talking about here is the future newspapers. Apa yang kita bicarakan ini adalah masa depan dari surat kabar. Hashtagnya apa? Hashtagnya future of newspapers atau future newspapers boleh. Hashtag juga bisa sebuah link yang bisa membuatnya mungkin secara instan, secara cepat mencari di internet untuk komentar-komentar yang berkaitan dengan topik itu. Ya, baik. Jadi komunikasi dua arah adalah salah satu dari tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu ataupun promotion mix ya, yang berfokus pada program ini. Karena komunikasi dua arah membantu hubungan, membantu menjaga hubungan dengan konsumen dalam menjangka waktu yang lama dengan brand Anda. Ya, ketika Anda buka YouTube itu juga brand. Pertumbuhan dari permission marketing, dari pemasaran permission itu adalah sebuah praktik yang memang mengundang konsumen untuk registrasi dulu untuk pesan ataupun pesan-pesan iklan, dan mereka akan memilih sendiri target market brand mereka, dan juga mencerminkan perubahan dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah. Inilah cara untuk membangun hubungan yang lebih terhormat satu sama lainnya dengan konsumen. Salam advertising dengan Dr. Hendra, sampai jumpa.